Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Vina Nadina dengan NIM akhir 0044. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Usuluddin jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir semester 1 dan berada di kelas 1E. Saya membuat video ini untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas UTS yang didapatkan dari mata kuliah Bahasa Arab yang dosen pengampunya adalah Ibu Fitriana. Terima kasih. Jadi materi yang saya ambil pada buku Al-Arabiyah li Thulabil Jami'ah yang merupakan buku utama dalam pelajaran mata kuliah Bahasa Arab adalah materi kedua, yakni fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan. Jadi kita masuk ke materi pembahasan yang pertama, yakni al-fa'ilu. Jadi qawaid dari al-fa'ilu di dalam buku Al-Arabiyah li Thulabil Jami'ah adalah al-fa'ilu huwa ismun marfu'un taqaddamahul fi'la wa huwa alladhi fa'alal fi'lu. Yang artinya fa'il adalah isim yang marfu' yang didahului fi'il dan fa'il menjadi pelaku pekerjaan. Jadi fa'il yang dimaksud di sini adalah fa'il merupakan pelaku pekerjaan atau kalau dalam di bahasa Indonesia kan adalah subjek. Dan fa'il adalah suatu kata atau lafadz yang akhirnya wajib marfu atau dhammah. Yang dinamakan fa'il ialah isim yang dibaca rofa yang sebelumnya disebut fi'ilnya atau kata kerjanya. Dan fa'il itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fa'il berupa isim dhohir dan yang kedua fa'il berupa isim dhamir. Nah, fa'il yang berupa isim dhohir contohnya seperti lafadz az-zaiduna, az-zaidani, zaidun. Jadi kata lebih jelasnya isim dhohir adalah isim atau kalimat yang jelas orangnya atau tampak. Jadi kan zaidun itu adalah Zaid, berarti Zaid itu benar-benar memang Zaid, sudah jelas Zaid gitu loh. Jadi udah tahu siapa orangnya. Seperti contoh lagi lafaz qoma zaidun yang artinya Zaid telah berdiri. Lafaz zaidun adalah isim mufrad dan menjadi fa'ilnya lafaz qoma. Demikian pula dengan contoh-contoh yang lainnya. Fi'il madi yang di dalam fi'il madi yang bersambung dengan fi'il madi seperti dorobatu, dorobna, dorobata, dorobati dan sebagainya. Jadi maksudnya isim dhamir di sini adalah isim yang tidak tampak atau secara batiniah, secara tertutup, tapi memang itu tersirat mengartikan bahwa itu adalah fa'il. Selanjutnya adalah qawaid tentang maf'ul bih. Jadi al-maf'ulu bihi huwa ismun mansubun waqa'a alaihi fa'alal fa'ilu, yang artinya maf'ul bih adalah isim yang mansub yang menjadi suatu sasaran pekerjaan. Nah, secara jelasnya yang dinamakan maf'ul bih ialah isim yang dibaca nasab yang terkena pekerjaannya fa'il atau menjadi sasaran. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah sebagai objek. Nah, seperti lafadz dorobatu zaidan, rokibatu zaidan, yang artinya kalau dorobatu zaidan adalah aku telah memukul zaidan. Nah, zaidan di sini menjadi sebuah maf'ul bih dan dorobatu adalah fa'il yang berupa fi'il dan fa'il yang fa'ilnya berupa isim dhamir. Di sini maf'ul bih itu juga ada dua bagian, yakni isim dhohir dan isim dhamir, sama seperti fa'il yang tadi. Dan jadi seperti yang di atas contohnya dorobatu zaidan itu merupakan contoh dari isim dhohir. Karena apa? Kan dorobatu menjadi fi'il fa'il kan. Jadi zaidan sebagai maf'ul bih itu sudah jelas kalau zaidan itu memang yang menjadi sasaran dari pukulanku. Jadi begitu. Terus yang kedua adalah isim dhamir. Nah, di sini isim dhamir dalam maf'ul bih juga dibagi menjadi dua, yakni dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Dhamir muttasil ada 12, yaitu contohnya seperti dorobaka, dorobahunna, dorobaha. Jadi
mutasil itu yang bersambung. Jadi dhamir yang bersambung dengan fi'il fa'il. Jadi bersambung sekalian gitu loh. Terus selanjutnya ada dhamir mufasil. Dhamir mufasil itu artinya terpisah. Jadi juga ada 12. Namun terpisah dengan fi'il dan fa'il. Jadi cuma sebagai kayak penandanya itu beda kata. Seperti selanjutnya di antara pembahasan maf'ul dan fa'il, jadi juga ada maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi maksudnya yang dinamakan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya itu adalah biasa disebut naibul fa'il. Ialah isim yang dibaca rofa yang tidak disebutkan lafadz yang menjadi fa'ilnya. Apabila fi'il itu berupa fi'il madi, maka dibaca dhammah huruf awalnya dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Dan apabila fi'ilnya itu berupa fi'il mudhari', maka huruf awalnya dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca fathah. Jadi contoh untuk fi'il madi adalah nusyira zaidun, yang artinya Zaid ditolong. Asal kalimat ini aslinya adalah seperti contoh nasoro amrun zaidan, Umar menolong Zaid. Kemudian lafadz amrun dibuang dan lafadz zaidan menempati tempatnya lafadz amrun. Nah, jadi gitu. Jadi nusyiro itu menjadi dua kedudukan, yakni fa'ilnya maf'ul. Nah, begitu. Jadi nusyiro merupakan naibul fa'il karena tidak memiliki fa'il yang disebutkan. Untuk fi'il mudhari itu contohnya adalah yunsoru zaidun, atau yang artinya Zaid akan ditolong. Asal kalimat ini adalah yang suruh Khalidun Zaidan contohnya ya. Jadi anggapnya Khalid sebagai fa'il. Khalid menolong Zaid. Kemudian lafadz Khalid dibuang dan lafadz Zaidan menempati tempatnya lafadz Khalidun. Nah, jadi yang berarti yunsoru Zaidun, dia telah menolong Zaid, atau Zaid dia akan menolong Zaid gitu kan. Oke. Nah, naibul fa'il di sini itu ada dua bagian, yakni berupa isim dhohir dan berupa isim dhamir yang sama seperti fa'il dan maf'ul tadi. Naibul fa'il yang berupa isim dhohir seperti lafadz wa yukramu amrun, yang maksudnya adalah dhohir kan tampak. Jadi di sini telah tampak si maf'ulnya yakni amrun. Jadi telah terlihat jelas. Dan naibul fa'il yang berupa isim dhamir seperti lafadz duribna. Jadi na itu sebagai maf'ul bihnya. Jadi gak terlihat siapa, tapi adalah kita atau aku. Jadi bukan Amr, bukan Nadine, bukan siapa gitu. Jadi lebih tertutup atau misterius. Dan qaid yang terakhir adalah tentang fi'il. Al-fi'lu kismani lazimun wa muta'addin, fal-lazimu ma la yansibu al-maf'ula bihi wal muta'addi ma yansibuhu. Fi'il dibagi menjadi dua macam, yakni fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Dan fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bi, dan sedangkan muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bi. Jadi kalimat fi'il juga dibagi menjadi tiga macam, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amr menurut waktunya. Jadi di sini fi'il madi maksudnya adalah fi'il atau kata kerja yang telah terjadi atau di masa lampau. Jadi fi'il madi ini artinya dalam kata kerja itu telah terjadi, jadi sudah dilakukan. Kemudian fi'il mudhari' adalah fi'il atau kata kerja yang akan terjadi, yang akan dilakukan atau sedang terjadi. Jadi belum selesai seperti madi kan kemarin, artinya kalau mudhari' masa mendatang. Kemudian fi'il amr adalah kata kerja perintah yang berarti merupakan suatu perintah yang akan dikerjakan pada masa mendatang. Jadi kalimat fi'il itu ada tiga macam dalam segi waktunya. Kalimat fi'il itu dapat diketahui dengan masuknya huruf qad, sin, saufa, dan ta ta'nis. Nah, dari empat tanda-tanda ini ada yang dapat masuk pada fi'il madi, yaitu huruf qad seperti contoh lafadz qad doroba, dan juga dapat masuk pada fi'il mudhari' seperti lafadz qad yadribu.
Nah, jadi qad itu bisa masuk kepada dua macam fi'il madhi dan fi'il mudhari. Adapun sin hanya dapat masuk pada fi'il mudhari karena arti dari sin adalah akan, yang berarti menunjukkan ke masa depan. Seperti lafaz sayaqulus sufaha dan sayahduru. Nah, huruf sin ini dinamakan sin tanfis dan menunjukkan zaman mustaqbal atau zaman yang akan terjadi. Fi'il juga terbagi dua pada tempatnya butuhnya atau tidak kepada maf'ul bi. Jadi dibagi menjadi dua, yang diantaranya adalah fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Nah, perbedaannya adalah fi'il lazim adalah fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ul bi. Jadi maf'ul bi itu dibutuhkan ketika memang butuh penjelasan kan. Jadi fi'il lazim tanpa penjelasan pun kata kerja itu sudah menjelaskan secara jelas. Dan untuk fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan maf'ul bih. Jadi tanpa adanya maf'ul bih, fi'il muta'addi tidak akan sempurna. Jadi seperti itu. Terus seperti gini. Jadi maksudnya lebih gampangnya, fi'il lazim adalah kata kerja yang dilakukan oleh seluruh anggota badan. Jadi yang seluruh badan ini ikut melakukannya. Seperti contoh, kharaja Zaidun. Jadi Zaid telah keluar. Nah, maksud dari sini adalah kharaja. Kharaja kan artinya keluar. Jadi keluar itu kan sebadan. Jadi misalnya Zaid keluar, jadi kan jelas semuanya udah keluar, walaupun kayak Zaid keluar kemana itu kan udah kata keterangan. Tapi kalau misalnya ke fi'il muta'addi ya, jadi contohnya kayak Zaidun qara'al Qur'ana. Jadi kan Zaid membaca Al-Qur'an. Nah, yang menjadi fi'il kan di sini qara'a. Qara'a itu yang diartikan sebagai membaca. Nah, membaca kan cuma dibaca oleh lisan. Dibaca itu berarti kan yang melakukan kegiatan itu adalah lisan. Lisan itu cuma sebagian dari jadi maksud fi'il muta'addi di sini adalah kata kerja yang dilakukan oleh sebagian anggota badan. Jadi sehingga membutuhkan maf'ul bi untuk menjelaskan apa. Seperti tadi ya, Zaidun qara'al Qur'ana. Jadi qira'a di sini artinya adalah membaca. Membaca itu kan yang melakukan cuma mulut aja, cuma lisan aja. Jadi ketika Zaidun membaca, ketika ditanyakan seperti contoh Zaidun qara'a. Nah, Zaidun qara'a, jadi maksudnya di sini Zaidun membaca apa? Kan membaca itu ada banyak, membaca buku, ada membaca koran, ada membaca kitab. Jadi kalau tidak secara spesifik, kita akan bertanya-tanya, maksudnya apa ini? Jadi fi'il muta'addi itu membutuhkan sebuah kalimat maf'ul bih, begitu. Jadi di antara contoh-contoh fa'il, maf'ul bih dan fi'il adalah contohnya ya, yaqra'u aliyul kutuba, yang artinya yaqra'u yaitu Ali membaca kitab. Nah, di sini yaqra'u menjadi fi'il dan fi'il mudhari ya, karena ada huruf mudhara'ah. Dan aliyun adalah menjadi kedudukan sebagai fa'il, yaitu pelaku. Dan al-kutuba menjadi al-maf'ula bi atau sasaran pekerjaan, karena adalah sasaran yang dibaca Ali. Jadi begitu. Nah, ini jadi susunan fa'il, maf'ul bih dan fi'il. Dan ada juga Tatabahu Aisyatu ta'ama yarsumu Yusuful munadhira Muhammadun qara'al Qur'ana anzalallahul Qur'ana dan khususar rasula kitaban. Jadi kalau ingin lebih jelas, mari kita belajar lebih dalam lagi. Demikian pemaparan materi dari bab 2 yang dalam buku Al-Arabiyyah li Tulabil Jami'ah dan beberapa tambahan yang dapat saya berikan. Terima kasih kepada Ibu Fitriana selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab semester 1 jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir. Dan saya mohon maaf bila dalam penjelasan saya dan kata-kata dalam pembahasan saya kurang pas dan memiliki masih banyak kesalahan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.